Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang terbesar yang dianugerahkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Maka wajarlah kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyambut bulan Ramadan dengan beberapa hal. Yang pertama, beliau memperbanyak puasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Fama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah lebih banyak daripada puasa Sya'ban. Kenapa puasa Sya'ban? Karena menjelang Ramadan. Beliau menyambut Ramadan dengan memperbanyak puasa. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kegembiraan kepada para sahabat dan mengucapkan tahniah. Kalau kita biasa mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Rahaba yurahibu marhaban itu kan artinya lapang atau luas. Artinya ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, artinya kita sudah bersiap meluangkan waktu kita untuk melayani Ramadan. Kita bersiap menggeser kegiatan-kegiatan kita untuk kegiatan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di akhir bulan Sya'ban tentang fadilah Ramadan. Misalnya dalam hadis disebutkan, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai para manusia, kalian akan dinaungi bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Fihi lailatun min khair min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Untuk apa semua itu disampaikan? Untuk memotivasi umat agar kita lebih giat lagi melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentu persiapan iman. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah wabil khusus puasa adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka dalam hal ini penting untuk menyiapkan iman kita. Maksudnya apa? Iman ini kan bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, menyambut bulan suci Ramadan, segala perbuatan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan segera hentikan. Karena salah satu penyebab terbesar beratnya melaksanakan ibadah adalah dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itulah, orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan harus berhenti dari segala dosanya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dosa-dosa besar yang bisa menghalangi diterimanya ibadah. Misalnya dosa kemusyrikan, durhaka kepada orang tua. Ya, dosa-dosa besar semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an, minuman keras, narkoba dan sejenisnya, dan meninggalkan puasa. Kemudian ada juga persiapan berupa persiapan ilmu. Kalau dalam ungkapan itu adalah al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Karena jangan sampai kita beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, akibatnya apa? Salah pelaksanaan ibadahnya, akhirnya tidak diterima. Oleh karena itulah penting kita membuka kembali kitab, membuka buku, mengikuti pengajian berkaitan dengan Ramadan, puasa dan ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya. Kemudian lebih daripada itu adalah niat. Karena niat ini sangat menentukan pelaksanaan ibadah. Contoh misalnya puasa. Kita menahan haus, menahan lapar. Manusia normal itu bisa bertahan tidak makan, tidak minum sampai 72 jam, 3 hari 3 malam. Kita berpuasa hanya 14 jam. Jadi sebenarnya biar kita tidak makan sahur, sebenarnya kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, tidak sampai mati. Tidak ada itu sejarahnya orang mati gara-gara puasa. Setengah mati juga tidak. Karena 72 jam sementara kita puasa hanya 14 jam, itu kan seperlimanya saja.
Tapi kenapa banyak orang yang tidak kuat berpuasa? Itu satu tadi faktor keimanan. Yang kedua, niatnya yang lemah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya niat kita kuatkan supaya kita melaksanakan nanti puasa Ramadan itu dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita harus membuat program. Misalnya mau khataman berapa kali Al-Quran. Tidak usah juga sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau bulan Ramadan khatam Al-Quran 1 kali siang 1 kali malam. Berarti selama Ramadan berapa kali khatam? 60 kali. Jelas kita tidak mampu seperti ini. Minimal kita dibawanya lah, mungkin 5 atau 6 kali. Kita target satu waktu sholat misalnya 1 juz, berarti sehari semalam itu 5 juz. Berarti selama Ramadan tamat 6 kali. Ini harus diprogram dan ditaati. Jangan melaksanakan ibadah kemudian tidak ada program, tidak ada niat, akhirnya lemah. Nah, itu tadi berkaitan dengan niat itu. Oleh karena itu saya kembali menyimpulkan, mengingatkan jemaah untuk satu, mengulangi kembali pelajaran pada bulan Ramadan ini berkaitan dengan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail dan seluruh hal yang terkait agar kita beribadah dengan penuh keilmuan. Yang kedua, menguatkan iman kita, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala syam wal qiyam. Ya Allah, tolonglah kami melaksanakan puasa dan qiyamul lail. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.